Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Lutfiadi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kalirandu Gede, Kendal, Jawa Tengah. Hari ini saya menjalankan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan pimpinan kepala sekolah SDN Kalirandu Gede bersama Bapak Sumanto, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Mohon izin ya Pak, hari ini saya untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak modul 3.1, yaitu wawancara kepada pimpinan kepala sekolah. Monggo, silakan. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus perlu kecermatan dan hati yang lapang dalam memutuskan suatu kebijakan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Terima kasih Pak. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan pengambilan di sekolah tidak semudah membelakang kedua tangan, tetapi perlu bermuasyawarah dengan guru atau staf yang lainnya. Berarti perlu bermusyawarah seperti ya, Pak harus ya? dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya tempuh ini biasanya memahami permasalahannya, kemudian memperhatikan hal yang positif, mencari bukti-bukti, memperhatikan risiko yang muncul, harus dimusyawarahkan. Berarti langkah yang dilakukan tetap dengan bermusyawarah kepada Bapak, harus ya? dimusyawarahkan terlebih dahulu. Oh ya, seperti itu Pak ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal-hal efektif yang dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, ketika mengambil keputusan harus dalam keadaan sadar dan kontrol emosi. Jadi kemudian masalah harus disederhanakan. Kemudian yang ketiga, melihat manfaat masalah itu. Berarti kalau dapat saya simpulkan dari ketiga tadi, terutama yang satunya yaitu keadaan sadar dan kontrol emosi, betul, ya Pak ya. Betul, dan berikutnya betul, dapat disederhanakan. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kurangnya waktu dalam menyelesaikan masalah, salah memahami informasi, terkadang masalah pribadi Pak. Oh iya, berarti masalah pribadi juga berkaitan pada pengambilan keputusan ya Pak ya? Iya, penting. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada waktu yang khusus, ya, tapi mengambil keputusan, tetapi melihat adanya masalah yang ada di sekolah, tergantung masalah tersebut harus diputuskan. Itu. Oh, seperti itu Pak ya. Ya. Terus bagaimana, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Faktor yang mempermudah adalah guru, karyawan yang lebih dewasa dalam berpikir. Oh, jadi, berarti faktor usia juga mempengaruhi ya Pak ya? Dan juga guru-guru yang senior. Oh gitu ya Pak ya. Berikutnya Pak, terakhir berarti dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Itu membuat skala prioritas. Jadi dalam mengambil keputusan ini dan melihat risiko yang paling kecil. Oh, melihat risiko yang paling kecil ya Pak ya? Ya. Demikian Pak wawancara saya kepada Bapak Sumanto, pimpinan Kepala Sekolah SD Negeri Gede. Kurang lebih saya mohon maaf Pak. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Manto. Sama-sama Pak Agung, bisa dilanjutkan. Ya, mohon Pak. Ya.